set, go! Nah, siang ini gue kedatangan seru sih tamu kita di Pojok Home kali ini karena gue ketemu salah satu juga yang gue kepoin di Instagramnya sangat menginspirasi orang. Di sebelah kiri gue ada Coach If. Halo Coach. Hai Coach Adam. Ini jujur aja, pertama kali gue ketemu Coach If ini dan satu kata sih di pikiran gue adalah keren. Kenapa kerennya? Bukan karena cantiknya ya. Oh jadi nggak cantik nih, nggak cantik. Nggak, maksudku bukan karena cantiknya aja sih gitu ya. Atau tapi bukan karena bulenya juga, tapi banyak banget kisah inspirasinya dituangkan di media sosial. Jadi gini Coach, kita ngobrol santai aja ya, gitu ya. Santai. Pertama sih yang paling gue pengen tahu adalah pengalaman lo sendiri ya. Jadi Coach If ini banyak banget keahliannya sampai dia udah jadi personal trainer juga. Terus dia juga bisa make up. Mungkin gue juga perlu ditouching supaya glowing gitu kan. Nah, Coach lu boleh deh cerita nih sama kita untuk berbagi sama teman-teman di sana seperti biasa ya. Jadi mengenai diri lo nih. Dulu tuh gimana sih? Silakan. Aku adalah seorang wanita biasa. Wanita biasa ya? Aku adalah seorang wanita biasa yang dulunya berat badannya tuh 100 kilo. 100 kilo? Ya, jadi bahkan ada yang sempat ngomong juga kayak saudara, lo inget gak sih kayaknya lo pernah cerita sama gue tuh lo sampai yang 110. However, that time gue remember gue tuh gemuk banget. Yes, gue udah kebayang sih kalau 100. Tinggi berapa? Tinggi 160. Oke, ya. Jadi bola lah ya, tapi masih lucu gitu kan. Masih imut ya? Masih imut gitu. Oke. Terus akhirnya dan gue waktu itu gak di Indonesia, gue di luar negeri, jadi kemana-mana tuh harus jalan kaki, ya kan, terus bersihin rumah semua sendiri, pokoknya independen, ya kan. Terus abis gitu gue udah mulai ngerasa tuh yang berat banget, berat badan tuh berat sekali. Terus waktu itu anak gue juga ada accident dari lantai 3, sempet jatuh juga, ya jadinya kayaknya gue tuh udah mencapai hidup yang udah apa ya, reach my udah di bawah banget deh, down banget gitu. Gitu. Terus akhirnya gue fokus sama keluarga, gue fokus sama anak, sampai suatu hari gue sadar kalau oke, Fah, what you gonna do with your life sekarang? Lo ngaca, you not satisfied dengan tubuh lo, lo nggak happy dengan what's in you gitu di dalam gitu. Terus akhirnya udah gue inget banget tuh malam-malam jam 12 malam gue bikin Indomie. Nikmat banget. Paling enak 100 kilo. Hujan-hujan apalagi tambah hujan. Enak gitu. banget. Tapi sebenarnya gue makan Indomie itu karena gue ngerasa ya udah there is nothing I can do, just enjoy my life. Eating whatever you want to eat, lo makan apa yang lo mau gitu. Terus gue buka majalah. Gue buka majalah, terus gue lihat ada orang overweight sampai 150 kilo, terus udah didiagnos sama dokter kalau dia tuh umurnya pendek. Wow. Ya, karena dia punya penyakit ini, diabetes apa segala gini. Gue baca, pas gue baca gue freak out. Wow, ini nggak jauh beda nih ya kan sama gue sekarang gitu. Terus akhirnya pas gue buka lembarannya, same person tapi udah kurus. Kaget gue. Di situ. Jadi ada kisah suksesnya. Ada kisah suksesnya. Di situ itu awal bener-bener awal yang bikin gue tuh apa ya, stand up. Wah, dia aja bisa gitu kan nih, gitu. Nah, langsung akhirnya gue cari tahu, penasaran kan, langsung kenapa nih orang bisa kurus, terus gue beli. Jadi ternyata mereka jual buku, cuma diajarin cara makan yang betul dan berolahraga, how to change your life, hidup lo dari yang seperti lo sekarang menjadi lebih baik. Gue sempet upset dong, udah gue pikir obat dokter apa ini ya kan, slimming you know, yang cepet langsung instan gitu kan? Iya, yang instan. Tapi ternyata ya udah deh, karena udah nggak ada pilihan lagi, you know, udah gue pesen deh, begitu gue pelajarin, diajarin 3 hari detox. Dia tuh detox. Itu dia tuh penting tuh. 3 hari detox, dia janjiin turun 3 kilo. Gue udah yang nih orang gila, mustahil ya? Masa 3 hari 3 kilo gitu kan. Terus akhirnya gue ya udah bismillah deh, lakuin aja, why not ya kan. Udah this is your life experience lah. Udah, terus gue lakuin, tiba-tiba well it happens. Gue nimbang di 3 hari ke depan
beneran turun 3 Beneran kilo. Beneran turun 3 kilo? Beneran turun 3 kilo. Keren. Dan cuman ngikutin cara makan yang diajarin aja dan juga jalan kaki. Hanya makan dan jalan kaki? Belum ngapa-ngapain olahraganya lah ibaratnya Iya, gitu? cuman olahraganya tuh 45 menit, jalan kaki 10.000 langkah, dan bisa dicicil. Ingin pagi, siang, dan sore. Kita ke mall berapa lama sih? Iya, benar. 2 jam aja bisa. 2 jam aja lu bisa bertahan, cuci mata dan segala macam lu. Makanya, betah kan? Gimana itu kan cuma 30 menit. Udah Iya. gue lakuin terus turun 3 kilo. Nah, waktu gue turun 3 kilo itu di situ, karena gue ngelihat progres, itu yang bisa membuat gue non-stop. Jadi gue nggak mau stop. Because gue udah lihat progres. Coach, boleh sorry. Ya. Itu tahun berapa ya? Ini kan 2002. Itu di tahun berapa ya? Pokoknya gue ini udah maintain timbangan gue sekarang healthy lifestyle udah sekitar 7 tahun. 7 tahun ini. Jadi 2000 berapa tuh? Iya. Sorry nih matematika gue. Iya. Kurang gula kayaknya. Iya. Tapi tahun berapa sorry? Apanya nih? Tahun berapa lu mulai berubah tadi tuh? Mulai berubah itu di tahun 2021 enggak sorry. Sekarang 2021. 2009 gue melahirkan, gue ingat banget punya anak satu. Jadi sekitar 2010-11. Iya, udah jalan hampir jadi 10 udah tahun. Iya, udah 10 tahunan lah Iya. kira-kira 10 tahunan. Sampai akhirnya dari cerita lo yang tadi, Iya. sampai dalam arti kan tadi gini, kalau kita nggak pernah olahraga, Iya. sesuatu yang baru tuh ya udah kita coba lakukan ini dulu gitu ya biasanya. Sampai next stepnya ibaratnya gini coach, sampai lu jadi pengen nge-gym. Yang gue lihat ya, itu mulainya gimana tuh? Sampai lu nge-gym dan pembentukan badan sehingga turunnya sangat drastis, bener ya? Drastis, betul. Nah itu gimana bisa cerita nggak? Mau cerita. Sampai lu suka gitu? Kita cerita nih. Terus udah gue ikutin lifestyle, dimakan yang betul, nutrisi yang baik, ya kan? Sampai gue addicted sama yang namanya olahraga. Jadi kalau nggak olahraga 1 minggu tuh, kalau nggak olahraga 5 kali, ngerasanya tuh feel guilty. Iya. Gitu. Gue feel guilty nih, gue bisa naik. Pokoknya kacau deh. Bener. Ada unsur stresnya di situ ya kan. Karena pressure udah sekalinya turun, dan gue yakin banget ini pasti teman-teman yang pernah losing weight pasti ngerasain the same thing. Ya kan, pasti ngerasain. Nah, terus akhirnya addicted, dan gue selalu cari yang hardcore. Gue pokoknya hardcore. Gue nih kalau nggak keringetan kayaknya gue nggak olahraga. Ya kan gitu kan banyak banget orang kayak gitu. Sampai akhirnya gue ikut Muay Thai. Oh, Muay Thai. Muay Thai boxing itu bagus sekali, oke? Tapi caranya aja yang salah, karena gue terapin itu tiap hari. Oke. Sehingga pada waktu lu tiap hari apa yang terjadi? Injury? Enggak, karena terlalu banyak kardio. Gue ini nggak pernah mikirin apa yang namanya muscle mass, otot, hormon. Itu nggak pernah gue perhatikan. Mineral, jadi cuma gue liatin, oke, gue mau kalori defisit, gue kurangin makan, dan juga gue kardio, itu aja. Gitu, sampai gue ngerasa kulit gue kering. Oh, nah ini dia nih, jadi kulit kering ya? Penting banget, kulit kering, mood jelek banget. Moodnya. Jadi kayak apa sih? Unbalanced mood. Unbalanced mood gitu. Ntar bete, ntar happy, ntar happy gitu. Dan gue lihat diri gue, oke, gue kurus, tapi gue nggak satisfied. Itu dia tuh. Iya. Dan solusinya? Solusinya adalah akhirnya gue mulai menerapin yang namanya fitness. Nah ini teman-teman nih. Ya, angkat beban. Jadi nggak perlu takut untuk cewek-cewek angkat beban? Nggak perlu takut angkat beban, oke? Mulai gue belajar apa itu hormon di dalam tubuh, bagaimana diet yang betul, how balance lifestyle, ya kan, nutrisi, balance nutrisi. Nah, waktu di situ ternyata it's changing, gitu, mood lebih baik, terus kulit juga jauh lebih glowing dan gitu. Keseimbangan hormon ya. Mungkin keseimbangan. hormon estrogen juga. Biasanya kan kortisolnya mungkin yang lebih cepat naik karena lu capek lelah dihajar kardio mulu. Betul sekali, karena gue terlalu pressure diri gue sama kardio, jadi rupanya hormon kortisol naik, hormon stres di dalam tubuh kita. Nah, ini berpengaruh besar dalam losing weight. Nah, ini juga yang mungkin di lapangan di dunia sana gitu ya, banyak orang-orang melakukan untuk penurunan berat badan dengan hanya mengandalkan kardio. Nah, ini pengalaman Coach Eve ini bisa jadi kita gambaran, dan ya faktanya sudah terjadi ya, bahwasanya kalau kalian monoton dengan latihan yang sifat kardio, bukan nggak boleh, tetapi tidak diimbangi tadi dengan latihan angkat beban untuk meningkatkan massa otot kita, bisa terjadi ada ketidakseimbangan pada hormon kita. Gitu. Jangan sampai hormon stres kita lebih tinggi gitu, bener ya. Dan lu ada panduannya nggak coach waktu itu? Panduan itu dalam arti ketika lu mau mulai tahapan next tahap gitu ya. Oke lah, taruhlah tadi yang kardionya udah nih
next tahap berikutnya lu mulai latihan beban. Apakah lu belajar sendiri atau ada pelatih atau khusus? Enggak, awalnya itu gue riset. Jadi mencari, ya. Jadi ada keren. Satu yang gue suka di dalam diri gue adalah gue ini orangnya kepo. Dan mau belajar. Kepo buat positif ya. Kepo positif ya. Kepo positif. Jadi bukan ngegosipin orang. Bukan ngegosipin orang. Jadi gue ini orangnya kepo. Kalau ngelihat orang begini-gini dia ngapain sih? Itu untuk apa sih? Jadi willing mau belajar untuk mengetahui yang lebih. Nah ini yang gue suka. Jadi mulailah si Mister YouTube tuh gue buka. Buka YouTube tiap hari awalnya kan. Oke, tangan ini ada bagian apa aja ototnya. Perut ini terbagi beberapa bagian otot, lower body juga. Kenapa tipikal badan aku fat cells-nya lebih banyak di lower body seperti banyak wanita kan? Betul. Seperti itu. Nah itu gue riset. Jadi sempat mengetahui banyak cara. Sampai gue ke gym ada orang nyamperin gue. Terus nanya, "Are you personal trainer?" Gue yang, "No, I'm not." Ya, tapi di situ gue yang, "Oh, maybe I should." Lu pengen juga lo kasih info ke mereka kan? Iya, karena gue tuh udah tercipta mau yang menggebu-gebu ya kan. Lo tuh you have to do this. Kamu harus kayak gini, Jadinya ya udah, may as well belajar aja sekalian. Why not? Nah ini dia nih. Gitu. Jadi akhirnya ngambillah certification personal trainer. Makanya gue dari tadi ngomongnya manggilnya coach karena dia udah jadi personal trainer. Pertama kali ngambilnya lu di mana? Di Rai. Mas Ade ya? Mas Ade. Oke, yang di waktu itu di mana? Di Bali. Oh di Bali langsung. Di Bali, ya. Oke. Keren banget. Kalau nggak salah yang ngajar itu gue juga pernah itu tapi di IFPA. Satunya lagi pengajarnya coba Mas Halim Siang. Iya, Halim Siang. Terus ada dokter yang fisionya tuh. Gue lupa namanya. Terus ada master chefnya juga. Bicara ya. One team, ya. Ada cara untuk cooking masak sehatnya. Gitu. Gue tuh waktu ditiruin beberapa dikasih lihat gitu ya beberapa gerakan di how to build muscle and stuff. Itu nomor 1. Yang nomor 2 tuh yang paling buat gue interesting itu nutrition. Iya, itu tuh. Iya. Menurut gue nutrisi, menurut gue itu adalah ilmu yang sangat complicated. Kalau gua ngelihatnya. Jadi bener-bener jujur gua kebetulan sama sampai saat ini terus gua searching, belajar karena media sosial juga udah banyak. Gitu ya, gue cari-cari informasi karena itu ilmu yang paling complicated menurut gua. Oke, coach ada pertanyaan nih. Lu kan udah Coach Yves ini banyak banget udah certified personal trainers. Dan dia bisa make up juga yang tadi gue infoin dan dia bisa masak. Karena gue lihat lu masak gitu ya. Lu bisa masak. Tadi lu masaknya itu masakan. Kemarin gue lihat sih gue kayak poin IG-nya nasi goreng sehat. Itu jadi gimana Coach nasi goreng sehat Coach? Jadi kita sharing aja ya. Diet yang aku terapin. Jadi nggak diet sih sebenarnya ke lifestyle yang aku terapin sekarang adalah high protein but low in carbs. Jadi rendah karbohidrat, tinggi protein. Pasti Coach Adam tahu gimana pentingnya protein kan. Nggak cuma di dunia fitness tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Apalagi seperti kita tahu kalau kita makan nasi kan nggak ada rasanya. Tapi lu nggak takut makan nasi kan? Gua nggak. Karena orang ada loh yang masih takut makan nasi. Gue bilang, what happened? Makan nasi lu gak jadi gemuk kecuali lu. Sebenarnya gini, beda-beda sih. Kalau menurut aku ya, nggak tahu mungkin aku salah, tapi ini menurut aku belajar gitu. Jadi beda orang itu tubuh kita ini pintar. Beda orang, beda cara kerja ya, cara kerjanya. Jadi ada orang yang insulin sensitifnya memang tinggi, cepat gitu. Jadi sekalinya dia makan nasi itu kan hidden sugar. Ya nggak Coach? Jadi kan gulanya hidden ya, rasanya hambar tapi gulanya tinggi. Terjadilah resistensi. Iya, jadi resisten insulin sensitif ini. Nah makanya nggak semua orang bisa toleransi. Ya nah kan? Kalau Coach sendiri gimana dengan itu? Terus terang, aku tinggi. Insulin sensitifnya aku tinggi sekali, jadi aku sensitif. Kalau aku udah makan nasi, beberapa hari gitu ya, langsung kayak kepengen makan cake, kepengen makan ini. Jadi lebih baik aku jaga, bukan tidak boleh. Jadi aku tahu sewaktu aku lagi latihan berat, aku butuh energi nih. Jadi aku akan konsumsi karbohidrat yang lebih. Gitu. Jadi karena lo tahu nih mau ngapain latihan hari ini. Jadi menyesuaikan itu. Tapi kalau nih hari gue lazy day, gue nggak lagi ngapa-ngapain, dan dari kemarin juga mungkin udah makannya udah dijaga ya, apa segala terus.
ya udah deh nih hari gue makan carbs nggak apa-apa, Iya, makan gitu lo mau kan. makan cake sedikit, makan nggak cake nggak apa-apa, nikmatin. ya atau enggak kalau dari kemarin udah makannya agak dol, sekarang ini ya terus di-cut. Jadi balance lah, kita balance lifestyle. Nah gitu. itu yang gue suka. Coach, lu tau nggak baru-baru ini juga nih kita sharing aja di sini gitu ya. Ada yang di luar sana gitu ya mengeluarkan satu buku yang menurut gue dia makan 500 kalori per day. Itu menurut lo, pandangan lo dengan 500 kalori ya gitu ya, kadang-kadang nggak make sense sih menurut gue aja kalau gue sih nggak cukup untuk turun pun berat badan hanya mengandalkan 500 kalori. Nah kayak Coach Eve ini kira-kira tanggapannya gimana tuh? Bisa konsumsi hanya 500 kalori per day. Sekarang gini, kalau menurut aku ya, itu kan jatuhnya kalori defisit. Ngurangin kalori. Bener. Ya kan? Yang namanya kalau BMR kita dengan kita nggak ngapa-ngapain, kita udah hitung tiba-tiba ke BMR kita 1200, terus kita konsumsi 500, udah pasti kita akan turun timbangan. Ya kan udah pasti kita akan turun. Tapi efeknya apa setelah itu? Nah, ini dia nih. Ini yang mesti kalian tahu. Ini. Jadi turunin timbangan ini nggak cuman kurangin makan. Iya. Ya kan, nggak cuma apa yang kamu lihat, nggak cuma fisik. Betul. Cuma mau lihat gue pengen kurus, gue pengen langsing. No. Nggak cuman itu aja, tapi apa? Kalian harus lihat inner di dalam. Oke, mood jadi baik, hormon jadi bagus, ya kan coach? Jadi nggak cuma kalori defisit aja, ngapain kurangin makan enak kan coach? Bener nggak? Setuju nggak? Makan tuh enak, gue suka makan. Kita nih rata-rata coach suka sayang makan. Banget kok cuma dikasih segitu. Sayang banget, jangan. Abis itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, akhirnya kepengen makan ini nggak bisa. Jadi tetap nggak usah kalori defisit palingan cuma 200-300, imbangin dengan olahraga. Betul. Dan pilih makanan apa yang kalian makan. Kenapa? Jadi bisa porsinya lebih banyak. Tuh, tipsnya tuh guys, tuh ya, dengerin Coach Eve ya. Iya, kayak aku sekarang gula, aku sudah tidak makan yang namanya refined sugar. Ya, refined sugar. Brown sugar organik masih nggak apa-apa. Tapi jangan di refine. Kayak misalnya gula-gula itu masih nggak sih kayak Tropicana Slim yang dibilang low calories itu ya? aku terus terang enggak sih. Enggak ya? Ya, karena aku pencinta produk natural. Oke, natural saja jadi ya. Natural. Good. Aku pakai stevia. Stevia, aku juga suka. Stevia atau enggak monk fruit. Iya. Jadi monk fruit jadi kayak lohan ya. Gula lohan dari Cina gitu. Dan lu untuk proteinnya apa yang lu konsumsi saat ini? Protein, kebanyakan orang gue lihat makannya dada ayam. Dada ayam ditumis, dada ayam di jus ya? Nah, kalau gue enggak. Apa coach kalau boleh sharing? Tuhan menciptakan protein itu banyak, jadi harus di-enjoy. Karena beda protein, beda vitamin. Iya, lu kan lebih ke hewani apa nabati? Gue pecinta tahu. Ya, sama. Pencinta tahu. Ini jadi traditional food yang menurut gue di Indonesia luar biasa banget gitu. Dan cukup itu ya untuk kita gizi kita kebutuhan proteinnya. Jadi di rumah tuh kalau nggak ada tahu ngambek. Nggak ada tahu sih makan apa aja. Tinggal tahunya tuh mau diolah kayak apa gitu. Diolah kayak apa, dan di rumah tuh udah tahu. Kalau di rumah kan dibikin lebih jauh lebih dan sehat. kalau di rumah itu usahakan masak di rumah karena minyaknya udah kita udah tahu. Aku biasa konsumsi coconut oil. Terus apa namanya bumbu-bumbunya juga yang organik gitu. Terus kayak aku ngeluarin peanut butter juga kan tahu. Peanut booster. Aku udah kepoin sih. Itu brandnya apa namanya? Itu Peanut Eve. Nama aku. Dan itu hanya di gini, kalau itu di toko-toko apa? Enggak sih, aku kayak homemade kan? Aduh, itu Instagram aku. Maksudnya di Instagram aku jualan aja tuh udah nggak kepegang banget. Alhamdulillah banget. Banyak ya bisa bikin peanut butter ya. Terus apa aja ya bisa nih? Kepinginnya sih kayak ngedukung teman-teman untuk lose weight tapi you still enjoy your life. Nggak perlu struggling gitu. Dan lu kan banyak bantu orang gue lihat tuh ya. Iya, banyak banget. Jadi gue kayak di online itu kasih free. Sempat DM orang-orang tuh DM, Kak, berapa dong bayar kakak untuk gini-gini? Gak usah bayar. Itu free? Seriously? Free. Aku cuma minta satu. Free? Jadi kepoin aja Instagramnya langsung. Aku cuma minta satu, aku bilang. Kamu konsisten. Aku udah ngeluarin ilmu aku, ya kan, waktu aku untuk kamu. Aku cuma mau kamu komit ke aku. Kamu bisa. For free man. Lu yang lihat ini nyesel kalau nggak nonton. Bisa hubungin. Tapi nggak tahu dia masih ada waktunya nggak nih. Jadi lu keluarin. Tapi gini, kalau yang untuk for free-nya itu sekalian aja ya kita bahas di sini. Online atau langsung? Di online, jadi di DM. Kayak di Instagram aku udah share yang 3 hari detox turun 3 kilo. Itu udah banyak banget yang berhasil. Ya, dan mereka tuh aku suruh kayak posting before and after. Jadi ada di highlights aku. Iya, di feed-nya. Iya, di feed-nya. Sebenarnya itu
untuk mendukung kalian untuk diet ke depannya gitu, untuk ngurangin makan and everything. Dia ngebantu banget. Betul. Karena dia buat kita insulin sugar kita jadi kayak netral. Betul. Ya, terus habis gitu kalau emang ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka kurang jelas, langsung aja DM aku. Wow. Men, cepet tuh daftar. Ya nggak tahu deh masih bisa nggak ya? Bisa. Nggak apa-apa. Kita berdua selalu di sini untuk Anda. Oke, Coach, ini kan banyak banget kisah inspirasi ya. Lo ada nggak sih di momen hidup lo yang orang berjasa di hidup lo sampai saat ini? Cie. Dari tadi kita ceritanya udah banyak ngobrol. Orang yang berjasa. Iya, sampai lo saat ini tadi dari yang unhealthy mungkin jadi lebih healthy. Kita jadi lebih bugar. Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Orang yang berjasa di kehidupan gue tuh banyak banget. Of course my family number one. Yang selalu dukung lo ya. Ya, terus teman-teman dekat juga yang selalu dukung dan selalu mereka nggak pelit-pelit untuk memuji. Ya kan, sewaktu mereka memuji kan lo kayak loh, jadi lebih confident. Udah tambah kurus gitu. Ya, dan yang ketiga ada superwoman juga di belakang gue, yaitu Dina Carroll. Mbak Din. Anda disebutin Mbak Din. Hai Mbak Dina. Buat gue tuh Mami ya, gue panggilnya Mami. Mami Dina Carroll, it's a superwoman. Yes, it's a superwoman yang bisa membuat gue confident seperti ini, berani, terus apa ya? Aku juga tahu, I know Mbak Dina. Always smiling, always happy. She's the one. Dia selalu happy dan open mind banget. Yes. Bener, Mbak Din, kita omongin kamu di sini. Harus diundang nih, harus diundang nih. Mudah-mudahan nggak sibuk nih Mbak Dina nih. Oke, jadi beliau ya salah satunya juga ya. Nah, saat ini kesibukan lo itu selain tadi lo ngajar ada klien, terus lo buat masakan sendiri juga, dan makeup artist masih berjalan? Masih dong. Masih berjalan. Oke. Berjalan. Walaupun corona saat ini. Biarpun masih corona tapi tetap berjalan. Iya. Nah, saat pandemi corona ini, menurut lo untuk kedepannya ya kayak dunia kebugaran gini ya, tempat gym, pandangannya deh, industri fitness ini gimana? Akan makin meningkatkah? Orang akan makin sadarkah dengan kesehatan? Gitu. Kalau menurut atau pribadi ke orangnya deh, dengan adanya corona ini orang-orang tuh di setiap individualsnya orang itu dia makin tersadarkan nggak sih? Iya. Kalau menurut gue sih pasti otomatis orang sih lebih concern ya ke kesehatan, iya nggak sih? Karena balik lagi imun. Naikin imun itu nggak cuman olahraga, tapi apa? Happy dan juga makan. Vitamin ini, vitamin itu, vitamin itu bisa didapetin dari nutrisi. Ya kan? Jadi these three, imun, happy, meditasi, ya kan? Terus nutrisi dan olahraga ini bakal jadi senjata untuk melawan corona. Kita nggak tahu nih ke depannya corona aja apa ada virus, kan kita nggak tahu. Makin berkembang. Jadi yang bisa fight this itu cuman behavior kita. Gimana kita nerapin di dalam tubuh kita. Benar. Bagaimana perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari bisa nggak untuk mempertahankan hidup untuk bugar gitu. Apa sih hidup bugarnya tadi yang Coach Evi udah sampaikan, banyak banget, dari makannya ya, dari olahraganya. Dan untuk gini deh, untuk pemula, menurut lo nih Coach, untuk pemula ya yang baru mulai olahraga, tipsnya ada nggak sih? Apa gitu misalnya, ya udah lu coba lakuin dulu deh apa yang itu gitu. Gini dulu deh. Pemula nih. Kalau pemula ya, kalau suruh olahraga, olahraga dong gini boring. Hampir semua coach juga nyariin itu benar nggak kan? Olahraga, diet, hampir semua. Lo terapin dulu. Di dalam kehidupan aku selalu nerapin yang namanya 5R. Oke, 5 ini nih, 5 nih. Yang nomor satu adalah reason. Temukan apa alasan kamu ingin menjadi lebih sehat dan lose weight atau mencapai body goal. Yang kedua, riset, cari knowledge untuk menjadi lebih pintar, belajar. Kenapa ini bikin gemuk, kenapa itu begini, kenapa itu begitu. Karena sewaktu kalian ingat, sewaktu kalian mengetahui, karena kalian akan lebih semangat. Tuh, riset, jangan lupa. Riset. Banyak belajar. Yes. Yang ketiga, repetition. Ini diulang. Jangan cuma sekali. Mau olahraga sekali. Mau instan lagi. Mau diet sekali. Jangan.
competition. Oke. Yang keempat, responsibility. Nah, ini penting ini, tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Kamu bilang ke diri kamu, tubuh kamu adalah aset yang paling berharga. Jadi ini adalah tanggung jawab kamu. Gimana caranya kamu bisa menjadi lebih baik. Oke. Tadi udah 4 ya? 4. And satu lagi ya, 5 ya, benar ya? Yang kelima, tunggu gue lupa. Apa? Oke, yang kelima, reward. Nah, ini penting banget, reward. Nah, jelasin rewardnya gimana, Coach? Reward adalah kasih hadiah untuk diri kamu. Yaitu apa? Dalam 1 minggu sekali ada yang namanya boleh cheat day. Kalian boleh makan apa yang kalian mau. Benar, kan lu pergi sama keluarga lu, teman-teman lu hangout. Betul, jadi no pressure. Mau holiday silahkan. Betul, ya kan? Gitu. Jadi 5R, itu dulu. Bentuk mindset. Nah, ini sebenarnya ini kayak magic words-nya gitu. Kayak gue kan di akhir kita nih, tadi ada Mas Chris bilang segini lagi tuh 5 menit lagi. Oke, dan yang paling mengesankan, gue tuh sebenarnya bawa ini. Kalian mau tahu nggak? Gue sempet tuh. Ini lu waktu berat berapa sebelum? Hampir aja mau ditutup nih. Nih, ini adalah Coach. Iya, masih 80-an print. ya. Oke, Yang ini 80-an. Yang ini 80, yang ini Coach? Itu udah 57. Wow. 57 kilo ya. Tadi kan kalau di awal 100 ya, tapi di foto ini nih 80 dan ini 57. Ya. Dengan masa otot yang cukup baik. Masa otot cukup baik. Ya. Latihan konsistensi. Ya, dengan latihan yang ini lah tuh konsistensi. Jadi ini, gue tongolin ini. Gue lupa, gue mau ngeprint, mau kasih tahu ke teman-teman yang lagi ngeliat YouTube kita ya gini tuh. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalau lo yang tadi 5 tahapan yang tadi tuh yang barusan dikasih tahu sama Coach If 5 tahapannya tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar YouTube ini tadi bisa lihat dan bisa dengar, itu bagus banget. Kalian bisa terapkan itu. Jadi mudah-mudahan dengan diterapkan itu akan kelihatan hasilnya. Udah pasti sih. Udah pasti ada hasilnya sih. Kalau mindset udah apa ya, paten, pasti ke depannya Iya. Dan satu lagi mungkin juga pastikan kalian juga bergaul dalam area yang orang-orangnya sama juga positif ya, karena itu penting banget ya. Kadang kita digalau lagi sendiri gitu, lagi udah momennya lagi bagus, tiba-tiba lagi ada masalah berat. Nah, kalau orang-orang lingkungan sekitar gitu kan bisa ngingetin biasanya buat satu grup mungkin, men lu kemana aja, yuk dong datang dong latihan dan segala macam. Jadi mungkin itu salah satunya ya yang aku udah tambahkan. Jadi kalian di lingkungan yang tepat supaya ngebantu kalian untuk dapat berhasil. Turunin berat badan, lebih bugar lagi. Coach, sekali lagi thank you very much, Coach. Thank you. Gila, ini suatu gue senang banget, happy banget karena DM gue dibales. Dan mau datang kayak sekarang. Yang konsultasi aja dibales, apalagi Coach. Gue mikir, aduh kayaknya susah deh. Gue bersyukur banget. Jadi lo bisa kasih inspirasi lo di YouTube kita. Jadi Coach, sekali lagi Coach, thank you so much. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan teman-teman jangan lupa yang nonton YouTube kita hari ini, jangan lupa like, comment ya. Subscribe juga. Terus kepoin Instagram kita di Home Metamorphic. Kalau Coach If di apa? Jeffrey. Iya, Jeffrey. Nah, itu lo bisa kepoin juga gitu ya. Sekali lagi thank you, tetap bugar di kala kondisi kayak gini dan pastikan kalian sehat selalu. Bye-bye. Bye.